Selamat datang di Gang Sumatera. Ya. Oke, selamat malam. Salam bebel membeberkan. Bebel membeberkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk semuanya. Salam jumpa lagi, masih bersama saya Sementara Tommy, dan ini salah satu yang pernah saya utarakan, seorang mahasiswa yang aktif dari berbagai macam kegiatan. Beliau kuliah di, kalau nggak salah nih, saya ngepoin dulu kan di Instagramnya itu ada akunnya Aku Takut Anjing atau Edohia. Anjay. Dia kuliah di UBH Universitas Bung Hatta, ngambil jurusan sastra asing, tapi uniknya ini ya, ngambil sastra asing tapi lebih aktif di dunia kesenian. Beliau menulis lagu, terus apalagi ya, menyanyi, menggambar, terus punya akun YouTube juga, Anjay. Blog Sumatera yang disebutin tadi ya. Tapi sebenarnya sebelum jauh bicara nih, itu sebenarnya yang di akun Instagram itu benar-benar dilakukan atau hanya pencitraan buat kebutuhan Instagram? Yang mana sih? Yang di Instagram itu loh. Apa ya? Postingannya itu Oh, lah. postingan. Itu benar dilakukan atau emang sekedar pencitraan atau apa? gue ya buat pencitraan memang. Tapi namanya benar Edohia atau Iya, itu iya nama asli. Edohia? Nama asli ya. Nama asli itu. Oke, buat yang pengen kepo lebih jauh bisa kepo lagi Instagramnya. Boleh ngopi nggak? Boleh. Ngopi dulu. Ya. Kita tes dulu. Tos, biar asik, ini asiknya lah kalau Anjay. host ketemu host ngobrol. Iya. Serius, dagang terus. Kopi ladang. Wis, kopi ladang. Made in mana bang? Sumbar. Sumbar, asli Sumbar ya. Iya, enak. Oke, kita coba dulu kopi Sumbar kayak gimana. Anjay. Jadi Gimana, panjang bang. Oh, enggak gitu juga. Oke, kita lanjut ya. Oke, dari sekian banyak kegiatannya, aktivitasnya yang saya lihat di Instagram dan beberapa Twitter dengan kawannya, saya sangat tertarik pada sebuah bentuk gambar atau lukisan-lukisan dia yang seperti ini. Ini saya ngeliat buku kitab kuningnya ini, kitab kuning. Ya banyak sekali. Itu punya orang. Oh, ini punya orang. Yuda Miranda. Yuda Miranda. Nanti kita kepo juga Yuda Miranda itu seperti apa, karena unik juga gambarnya. Dan ini contoh-contoh gambarnya yang ada. Langsung saja mungkin ya, tidak banyak basa-basi, karena tujuannya saya ingin membeberkan saat ini, belajar bersama soal gambar yang dibuatnya ini kan. Banyak yang bilang ini tentang Beber sekere. membeberkan apa sih? Beber itu membeberkan. Terus? Membeberkan ya diceritakan. Oh, oh, berarti kita itu aja ya, saling beber-beber. Beber membeberkan ya. Saya minta pembeberannya dari pelakunya langsung, pelaku tersangkanya ini kan. Pelan. Bisa ceritain apa ini sebenarnya gambar apa sih? Ini. Hmm. Nah, ini sebuah gambar yang saya bikin di bulan berapa ya? Beberapa bulan lalu saya bikin gambar ini. Terus ini papan berukuran 40 kali 30 cm. Ini kayu. Jadi beberapa bulan yang lalu kan udah pernah coba bikin gambar beber. Udah coba bikin gambar tapi itu masih gambar-gambar seperti ini. Udah coba bikin tapi di kertas. Dan kemarin coba membawa gambar ini ke dalam kayu. Nah, ini adalah gambar seorang lelaki yang sudah tua. Jadi saya mencoba memotret seorang lelaki tua yang sedang, ini judulnya namanya Menuju Perburuan. Menuju perburuan. Ini seorang lelaki tua di pedalaman Mentawai yang sedang menuju perburuan. Nah, jadi ini ada sebuah alat senjata yang digunakan biasa oleh orang-orang Mentawai untuk berburu. Nah, ini senjata termasuk senjata modern karena mereka biasanya menggunakan panah. Jadi ini dia menggunakan besi. Nah, apalagi ya mau diceritakan? Pokoknya ini sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana salah satu tokoh yang mencoba untuk menuju ke wilayah perburuan Mentawai.
Saya ingin mengangkat cerita tentang perguruan mentawai itu di dalam gambar ini. Gambar ini. Oke, berarti itu gambar tentang salah satu suku yang ada di Mentawai atau apa disebutnya Sikere. Sikere ya. Kalau boleh tahu kira-kira Sikere itu apa sih? Gimana sih sebenarnya? Oke. Sikere dalam pemahaman banyak orang sering dibilang apa ya? Dukun. Dukun. Serem. Iya, dukun serem gitu. Tapi sebenarnya gimana? Dukun kalau dalam istilah Inggris ada saman gitu. Sebenarnya kan Sikere kalau disebut dukun itu saya pikir terlalu sempit dalam istilahnya orang Mentawai. Jadi dukun itu juga dalam stigma modern itu kan sudah mengalami degradasi, sudah menurun. Jadi dukun itu dianggap seperti orang yang sudah musyrik atau apa gimana. Tapi sebenarnya kalau dalam pemahaman Mentawai ini juga tidak bisa disamakan dengan dukun. Ini sebenarnya bukan ini salah satu Sikere. Ini memang salah satu Sikere. Nah, Sikere itu sebenarnya kan gini. Hampir seluruh laki-laki Mentawai itu akan menjadi seorang Sikere. Perempuan juga ada. Jadi mayoritas penduduk Mentawai itu akan mencapai puncak hidupnya itu menjadi seorang Sikere. Sikere itu adalah orang-orang yang dia banyak tugasnya. Tugas-tugas sederhananya adalah dalam ilmu-ilmu pengobatan tradisional. Ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan itu yang paling menonjol, yang menjadi peran dari Sikere tadi. Terus jadi dalam ilmu pengobatannya itu mereka kan menggunakan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan yang memang mereka cari dari alam. Nah, terus uniknya gini, kalau misalkan Mas Tommy sakit nih, saya adalah Sikere. Misalnya Mas Tommy sakit, saya adalah Sikere. Terus misalkan saya melihat Mas Tommy, saya lagi bertamu ke rumah, terus saya melihat, saya nggak bisa menawarkan, biar saya obatin, nggak bisa gitu. Jadi dalam kebiasaannya, si pasien ini atau perwakilan dari pasiennya, keluarganya itu yang akan meminta Sikere. Jadi Sikere itu kalau ngelihat ya nggak boleh menawarkan diri, nggak boleh. Jadi si pasien ini yang akan meminta langsung ke Sikere, tolong obati saya, ini penyakit saya. Baru dia akan datang memeriksa, segala macamnya diperiksa, baru dia akan mencari obat-obatan. Nah, itu dia. Jadi mereka akan menggunakan media-media tumbuhan, terus dengan segala macam upacara pengobatan. Kalau penyakitnya masih ringan ya mereka ya ringan aja sih pengobatannya, bisa sehari 2 hari aja. Tapi kalau misalkan penyakit berat itu memang akan melibatkan banyak orang dan ininya. Nah, dalam fungsi lainnya Sikere itu bisa kita cerna lebih sederhananya gini. Mereka menjadi penjembatan antara roh. Jadi di Mentawai itu ada yang Sikere itu yang semua orang bisa menjadi Sikere. Artinya dia udah mencapai derajat hidup yang sudah cukup mantap menjadi seorang Mentawai. Menjadi seorang Mentawai itu menjadi Sikere. Nah, ada juga selain Sikere, ada orang-orang awam. Nah, Mentawai kan Mas juga mungkin tahu tentang bagaimana kehidupan orang Mentawai. Dalam adat tradisinya mereka sangat punya ikatan yang kuat dengan alam. Lalu dengan roh-roh dalam mistik nenek moyangnya, mereka punya kepercayaan tersendiri. Itu disebut arat sabulungan. Nah, jadi Sikere ini yang menjadi jembatan antara roh lain ini, roh kita bisa sebut misalkan arwah-arwah leluhur atau dunia leluhur, dunia gaib atau alam itu sendiri. Dan dalam kepercayaan Mentawai ada dunia selain dunia yang bisa nampak secara fisik. Nah, yang di luar fisik ini, yang di luar tampak secara abstrak itu ada. Nah, yang bisa mengakses dunia itu adalah orang-orang ini. Nah, jembatannya ya. Iya. Jadi supaya hidup antara orang awam dengan dunia lain yang sub alam, terus roh-roh lain dan sesuatu yang tidak kasat mata,
itu bisa berjalan seimbang. Nah, orang-orang ini nanti yang akan menjembatani itu. Bagaimana mengatur kehidupan manusia jangan sampai mengganggu alam, dan alam tidak akan mengganggu kehidupan manusia. Mereka ini yang akan menjembatani itu. Nah, ada mereka menjembatani komunikasi, menjembatani secara spiritual. Nah, ini dunia-dunia spiritual itu yang mereka akan bisa mengakses itu mereka. Oke, berarti security lebih ke jembatan untuk komunikasi. Ya, penjembatan Iya. antara jiwa manusia dengan jiwa alam atau dunia spiritual.